Saudara, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali mencuat setelah salah seorang selebgram mengunggah video perlakuan kasar suaminya di media sosial. Iya, rupanya KDRT banyak terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia dan tidak dilaporkan. Nah, kami bahas fenomena kasus KDRT yang kerap terjadi di tengah masyarakat ini. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kasih sayang dan cinta sejatinya merupakan rasa yang mendasari kehidupan rumah tangga. Namun belakangan ini kembali lagi mencuat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami salah seorang selebgram dan menjadi perbincangan di masyarakat. Mirisnya, korban mendapatkan perlakuan kasar dan tidak menyenangkan itu sejak tahun 2020 atau tepat setahun setelah menikah. Bahkan kekerasan seringkali diperlihatkan di depan anak-anak mereka yang masih balita. Lalu bagaimanakah jika kita mengetahui ada teman atau keluarga kita yang menjadi korban KDRT atau bahkan pelaku KDRT? Bersama saya Nadira Ali dan juru kamera Fajrin Abdillah, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Tangisan istri dan anaknya tidak meluluhkan hati sang suami. Bahkan menjadi-jadi sang suami mendaratkan bugem mentahnya ke tubuh istrinya. Lebih miris, sang buah hati yang masih bayi juga ikut terkena amukan suami. Video kekerasan dalam rumah tangga ini diupload selebgram di akun media sosialnya. Video KDRT ini berasal dari rekaman kamera pengawas di rumah mereka di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sontak saja video ini menjadi perbincangan alias viral. Padahal sang selebgram dikenal tidak pernah mengunggah video kekerasan. Justru sebaliknya, media sosialnya berisi video-video kehidupannya yang bahagia. Sang selebgram yang juga mantan atlet Anggar ini juga telah melaporkan apa yang diterima dari sang suami ke polisi. Polisi juga telah memeriksa kondisi selebgram di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Viral dan mendapatkan hujatan dari warganet, sang suami akhirnya dibekuk polisi di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tanpa perlawanan. Kepada polisi, sang suami mengaku KDRT sudah dilakukan sejak tahun 2020, tepatnya 1 tahun setelah menikah. Acap kali tindak kekerasan dilakukan di depan anaknya yang masih berusia balita. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua sih. Ya, saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Kekerasan yang dialami selebgram merupakan salah satu kasus di antara sekian banyak kasus KDRT lainnya. Di Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara, suami juga tega menganiaya istrinya sampai babak belur pada akhir Juli lalu. Korban juga telah melaporkan perbuatan sang suami yang menjabat Ketua Bawaslu Bolaang Mongondo Utara ke polisi. Orang ketiga yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibangun korban bersama sang suami selama 9 tahun menjadi pemicu KDRT terjadi. Polisi juga telah menangkap sang suami dan menetapkannya sebagai tersangka. Tak jarang KDRT bisa berujung kematian. Seperti di Purworejo, Jawa Tengah, pertengahan Juli lalu, warga di Dusun Puguh, Desa Kertosari, Kecamatan Bener mengarak seorang pria. Kalau saja tidak ada polisi yang mengawal, tentu warga telah menghajar sang pria. Kemarahan warga beralasan, sang pria diduga berperilaku kasar terhadap istrinya yang telah dinikahi selama 12 tahun. Yang lebih membuat warga geram, sang istri meninggal dunia akibat dianiaya sang suami. Lagi-lagi perselingkuhan menjadi pemicunya. Lalu apa kata masyarakat perihal kembali mencuatnya kasus KDRT?
Sebagai seorang istri dan saya juga punya anak perempuan, itu sedih, kesel gitu kan. Kok berani gitu ya sama perempuan sampai seperti itu istrinya gitu kan, ibu dari anaknya gitu. Itu saya sih sebagai perempuan emang kesel banget. Semoga itu bisa jadi pelajaran buat kita semua biar hukum juga berbuat yang seadil-adilnya untuk memproses. Kalau saya lihat ngapain juga diekspos ya salah satunya gitu. Pun kalau ada KDRT ya udah ke jalur hukum aja langsung ya. Di mana-mana mungkin itu masalahnya udah banyak sebelum-sebelumnya juga. Jadi mungkin kasusnya emang harus di istilahnya di jalur hukum aja gitu. Kesel ya, karena kan seharusnya wanita itu harusnya disayang. Apalagi kan istri ya, istri harusnya itu dijaga, diayomi, disayang, dibimbing, bukan dikasari. Kalaupun istri ada kesalahan, seharusnya dinasehati dengan kata-kata yang bijak, bukan langsung dimarahi. Itu mah sepertinya tuh yang permasalahannya ada di suami. Sangat disayangkan kalau misalnya ketika komunikasi itu belum bisa terbangun, kita langsung membuat kayak kita langsung main fisik gitu ya. Jadi menurut saya itu kurang bijak gitu untuk menanggapi respon kekecewaan dari perempuan ini kayak gitu. Dari data sejumlah lembaga terkait dan peduli terhadap KDRT, angka kasus KDRT bisa dibilang tinggi. Tentunya ini membuktikan bahwasannya KDRT sangat mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita dan juga bisa menimpa orang-orang terdekat kita. Catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024 serta tertuang dalam laman Komnas Perempuan menyebutkan di ranah personal, tindak kekerasan yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri. Selain menerima laporan, Komnas Perempuan juga mengumpulkan laporan kekerasan dari lembaga-lembaga lainnya. Dari pengaduan yang diterima Komnas Perempuan serta kompilasi dengan lembaga layanan, kekerasan terhadap istri menduduki posisi tertinggi, yakni 1.573 kasus sepanjang 2023. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang dilaporkan mencapai 518 kasus. Tapi Komnas Perempuan juga memberikan peringatan bahwa kasus KDRT di tanah air merupakan fenomena gunung es. Maksudnya jumlah yang dilaporkan tidak sebanding dengan angka yang terjadi secara nyata di lapangan. Karena masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak melapor sehingga kekerasan berpotensi tetap terjadi. Seperti KDRT yang menimpa selebgram mantan atlet Anggar. Selama 4 tahun ia dapat menyembunyikan perlakuan suami yang kasar. Begitu juga dengan perempuan-perempuan lainnya. Kok bisa ya? Padahal kekerasan yang menimpa berulang-ulang terjadi. Yang menyebabkan korban ini susah keluar itu salah satunya adalah kalau misalnya yang sering dibilang itu karena anak, ya bisa jadi karena norma. Jadi sebagai pasangan gitu ya, aduh kalau misalnya kita berpisah, saya harus menyandang predikat janda, saya harus jadi ibu tunggal bagi anak-anak. Nanti anak-anak mungkin akan mendapatkan label, oh nih anak broken home karena cerai dan segala macam, itu bisa menjadi penyebab. Kepedulian orang di sekeliling korban KDRT menguatkan dan memberi semangat untuk mengungkap apa yang telah menimpanya juga menjadi penting. Kalau sanksi sosial sih kalau zaman sekarang sih pasti ke-up ya, apalagi udah viral kayak gini itu pasti. Terus kalau hukum sih lebih ke biar mereka pelaku tuh sadar dan jadi contoh juga buat yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Namanya juga bumbu kehidupan ya Mbak ya, dalam rumah tangga itu kita mesti saling tahu gitu. Misalkan kita orangnya keras, sama-sama keras, harus salah satunya melulukan. Jadi kita harus tahu kalau misalkan udah jalur ke KDRT, kita mesti ya udah kalau misalkan jalur KDRT ini kita mesti ke jalur hukum. Saya bisa aja melaporkan ke polisi. Kalau misalkan KDRT diusahakan jangan deh. Kalau untuk para suami dijaga istrinya, kalau istrinya ada salah tolong dikasih tahu, jangan dipukul secara fisik atau enggak dikatain secara, kalau dari kata-kata kasar kan
mental istrinya bisa down juga. Mereka bercerita tentang sedikit kekerasan atau sedikit kayak mereka laki-laki yang nggak bisa berdiskusi, tapi dia lebih ke emosi dan meluapkannya tuh nggak bisa dengan tenang, dan akhirnya dia sedikit menyakiti lah teman saya gitu ya. Jadi seketika itu respon dan nasihat saya adalah untuk bisa lebih rasional dalam memilih pasangan. Kebahagiaan adalah tujuan setiap orang dalam mengarungi kehidupan, utamanya dalam berumah tangga. Pasti akan ada prahara di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, atau akan selalu ada permasalahan dalam aktivitas lainnya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Namun ingatlah, keluarga adalah tempat kita kembali, karena keluarga akan selalu ada di saat suka maupun duka. Saya Nadira Ali dan juru kamera Fajrin Abdillah, terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa dalam Kopi Pagi edisi mendatang. Salam SCTV.